Jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Pada sesi ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah yang berkaitan dengan rumusan hipotesis. Secara sederhana, hipotesis penelitian adalah rumusan jawaban atau kesimpulan terhadap masalah penelitian. Bisa juga merupakan abstraksi dari hasil penelaahan kita, hasil penelusuran kita terhadap berbagai konsep yang mengacu kepada teori dan juga hasil penelaahan kita dan hasil penelusuran kita terhadap berbagai artikel-artikel yang dimuat di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, yang kita peroleh dari searching kita melalui internet. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana rumusan hipotesis itu dibuat? Sebagaimana kita membuat rumusan kesimpulan, maka rumusan hipotesis pun harus dibuat seperti itu, yaitu dalam bentuk suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa ini merupakan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang kita buat. Atau rumusan itu bisa dibuat dalam bentuk pernyataan yang bersifat conditional, jika maka. Jika maka, itulah yang dimaksud dengan rumusan kondisional. Hipotesis penelitian itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Hipotesis umum itu adalah payung keseluruhan yang berfungsi menjadi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat umum. Adapun hipotesis khusus adalah rumusan kesimpulan sementara dari jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah yang merupakan elaborasi dari rumusan masalah umum. Itu yang disebut dengan hipotesis khusus. Semuanya ini merupakan kesimpulan yang akan diuji berdasarkan data yang kita peroleh dari penelitian itu. Apabila data yang dikumpulkan adalah berbentuk bilangan atau berbentuk angka atau dikenal dengan data kuantitatif, maka rumusan hipotesis penelitian yang sesungguhnya merupakan hipotesis kerja tadi harus diubah dalam rumusan hipotesis yang disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu dirumuskan dalam pasangan, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Karena ini merupakan rumusan hipotesis yang berbentuk simbol bilangan, maka hipotesis nol itu disimbolkan dengan H subskrip 0. Sedangkan hipotesis alternatif itu disimbolkan dengan H subskrip 1. Kemudian kita lihat rumusan hipotesis penelitian atau hipotesis kerjanya. Rumusan hipotesis statistik itu harus sesuai dengan rumusan hipotesis kerjanya, meskipun dia ditransformasi ke dalam persamaan. Sebagai suatu contoh, apabila penelitian itu ingin menguji signifikansi perbedaan, misalnya perbedaan hasil belajar subjek yang memperoleh pelatihan dengan menggunakan metode A misalnya, apakah metode A ini lebih baik daripada metode B sebagai pembandingnya,
Maka hipotesis nolnya adalah mu A sama dengan mu B. Hipotesis alternatifnya itu bisa dua macam. Kalau di dalam rumusan hipotesis penelitiannya itu menunjukkan keadaan lebih baik, maka simbolnya adalah lebih besar. Sehingga rumusan hipotesis alternatifnya atau H1-nya adalah mu A lebih besar dari mu B. Sebaliknya, apabila di dalam rumusan hipotesisnya itu tidak menunjukkan kondisi seperti itu, misalnya hasil belajar yang diperoleh dengan menggunakan metode A berbeda dari hasil belajar menggunakan metode B, maka rumusan hipotesis alternatifnya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Jadi dua macam rumusan ini mempunyai implikasi yang berbeda. Karena kalau kita membuat rumusan hipotesis alternatif itu dengan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil, itu disebut dengan hipotesis yang bersifat direktif. Sebaliknya, apabila rumusan hipotesis alternatif itu menggunakan tanda tidak sama dengan, maka rumusan hipotesis itu disebut dengan rumusan hipotesis non-direktif. Apa implikasi dari keduanya itu? Implikasinya adalah apabila rumusan hipotesis alternatif itu bersifat direktif, maka ketika kita menguji secara manual dengan menggunakan tabel, katakanlah misalnya tabel T pada buku statistika, maka yang direktif itu pada alfa 0,05 dengan derajat kebebasan tertentu, maka kita akan memperoleh langsung harga dari T yang bersifat baku. Sebaliknya, kalau kita menggunakan hipotesis itu yang non-direktif, yaitu dengan tanda tidak sama dengan, maka apabila kita mengerjakan analisis datanya itu secara manual dan menggunakan tabel T misalnya, atau tabel apa saja, maka harga yang diperoleh pada T baku pada derajat kebebasan tertentu alfa 0,05 dibagi 2, yaitu alfa 0,025. Ini tentu berbeda, karena harga alfa 0,025 dengan alfa 0,05 pada tabel T dengan derajat kebebasan yang sama, itu akan berbeda nilainya. Karena T yang diperoleh pada tabel itu akan lebih besar pada alfa 0,025 dibandingkan dengan pada alfa 0,05. Ini berimplikasi kepada kesimpulan hasil pengujian hipotesis statistik tadi. Artinya, apabila kita menggunakan misalnya metode statistika uji T dan kita menggunakan alfa 0,05, maka bila T hitung itu diperoleh dan dibandingkan dengan T tabel, kemungkinan akan terjadi pada alfa 0,5 hipotesis alternatif diterima, tetapi pada alfa 0,025 itu mungkin tidak diterima karena nilai dari T bakunya itu lebih besar dari nilai T baku pada alfa 0,05 pada derajat kebebasan yang sama. Jadi, di dalam kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan metode statistika, perlu diwaspadai hal-hal seperti itu,
terutama apabila analisis yang digunakan itu secara manual. Apabila tidak menggunakan manual, yaitu kita memanfaatkan paket program komputer, seperti misalnya dengan menggunakan SPSS, setelah data dimasukkan atau entry data dan membuat label variabel terhadap masing-masing kategori data tadi, selanjutnya kita meminta untuk dilakukan pengolahan data dengan metode statistika yang sesuai yang kita inginkan. Berdasarkan itu, komputer akan memproses pengolahan data dan akan menunjukkan hasil pemrosesan analisis data tersebut. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh komputer itu berbeda dengan hasil pengolahan yang dilakukan secara manual, di mana pada komputer itu dia akan menampilkan nilai, misalnya metode statistika yang kita minta adalah uji T, maka komputer akan menampilkan hasil analisis uji T itu dengan menunjukkan berapa nilai T yang diperoleh serta signifikansinya pada nilai P berapa. Nilai P yang menunjukkan kepada margin of error atau margin kekeliruan dari nilai T yang diperoleh. Kalau kita akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh komputer, maka tinggal kita membandingkan nilai P atau p-value atau nilai probabilitas dari kita menerima hipotesis alternatif itu, apakah nilai P lebih besar atau lebih kecil dari alfa yang kita gunakan. Misalnya alfa 0,01 atau 0,05. Apabila nilai P itu lebih kecil daripada nilai alfa, maka kesimpulan yang kita buat adalah menerima hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol. Jadi sangat sederhana sekali kalau kita menggunakan analisis data dengan memanfaatkan program paket komputer seperti yang dijelaskan tadi. Dan ini berlaku untuk analisis data dengan menggunakan metode-metode statistika yang lain, termasuk metode-metode statistika yang kompleks. Demikian, terima kasih.